Saudara sekalian, puji Tuhan, saya berharap saudara di rumah jaga kesehatan dan kalau bisa sering cuci tangan pakai sabun dan jangan sering keluar ya. Kalau nggak penting nggak usah meeting dulu lah sementara ini ya. Oke, Tuhan Yesus berkati sahabat saya di dalam merayakan Imlek ini. Sinca, kita semuanya sudah enjoy dan makan sudah cukup banyak dan saatnya untuk olahraga dan diet ya. Tuhan berkati. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan hari ini yang seru banget yang di Yeremia 33 ayat 3 ya. Yeremia 33 ayat 3 ya, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Berkatilah firman Engkau yang kita akan baca. Kuatkan kami Tuhan dan lindungi kami Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, biar kami yang menyampaikan, mendengar sungguh dikuatkan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan baca Yeremia 33 ayat yang ketiga. Saya akan minta Johnny untuk bantu saya baca ya. Silakan. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Puji Tuhan saudara sekalian. Hari ini kita hidup di dunia ini pasti ada masalah. Maaf ya, orang kaya juga punya masalah, orang miskin juga punya masalah, orang yang sedang-sedang juga punya masalah. Banyak orang mengatakan, kok kalau memang gitu pastor, orang kaya itu hidupnya pasti tenang enak. Oh nggak tentu. Saya ketemu ratusan orang ya dalam hidup saya, tidak ada kekurangan apapun. Kaya raya, depositonya cukup untuk dia hidupkan anak dia sekolah di Australia, tapi dia tidak happy. Kenapa? Anaknya kurang ajar. Nah, saudara sekalian, jangan kiranya orang yang punya uang itu dia pasti akan hidup tenang. Tidak. Saya punya teman, Singapura ada rumah, di LA ada rumah. Saya bilang apa kabar? Baik, tapi ada jelek juga. Kenapa? Nggak bisa tidur. Saya bilang nggak tidur apa? Anak lu semuanya udah jadi. Nggak tahu kenapa. Saya juga nggak suka nggak bisa tidur gitu loh. Tapi dia nggak bisa tidur aja. Waktu malam pikirannya datang terus. Nah, saudara sekalian, hidup di dunia ini sungguh ya beda. Dan kita mau sadar, kita ini manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita dengan kekuatan kita, kepintaran kita, kita merasakan bahwa kita ini bisa kalau saya kaya raya. Nah tentu, kita punya jiwa dan roh itu butuh kembali mempunyai hubungan dengan gembala kita, dengan Sang Pencipta. Dan Alkitab mengatakan, akulah gembala yang baik. Tongkatku dan gadaku akan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Ingat saudara sekalian, ayat ini mengatakan kepada kita bahwa kita berseru kepada dia. Artinya berseru apa? Minta tolong. Artinya berseru apa? Minta petunjuk kepada Tuhan. Berseru artinya apa? Tanya kepada Tuhan. Nah hari ini kita ini manusia, kita tidak mau Yesus menjadi gembala kita. Kita mau jadi gembala sendiri. Kita mau uang kita jadi gembala kita. Kita mau prestis kita, kesuksesan kita jadi gembala kita. Kita akan kecewa. Dan seperti tadi dua teman saya yang saya ceritakan. Hari ini saudara sekalian, ingat, di dalam kehidupan kita, kita tidak sanggup menghadapi masalah dengan kekuatan kita. Si iblis itu akan datang, dunia akan datang yang dalam pikiran kita. Nah, karena itu kita butuh berseru kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar yang tidak kita terpahami. Sering sekali, maaf ya, di dalam 10 bulan ini saya hampir tiap hari ke gereja doa. Dan terus terang saja, waktu bulan pertama saya struggle sekali. Saya merasakan buang waktu banget sih, saya mau kerja gitu loh. Tapi sesudah sebulan 2 bulan, saya menjadi addicted, saya menjadi enjoy so much untuk berdoa pagi dengan anak-anak di gereja. Kenapa? Karena saya mau taat kepada Tuhan. Saya mau menyembah Dia. Saya mau terima firman Dia.
Nah, karena itu saudara sekalian, Tuhan memberikan kita hikmat. Tuhan memberikan kita kesehatan. Dia memberikan petunjuk di dalam kehidupan kita. Kita baca di 1 Korintus 2 ayat 9. Ya, ini janji Tuhan yang begitu luar biasa. 1 Korintus 2 ayat 9. Ya, Tuhan janji kepada kita apa yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, inilah indahnya. Tuhan kita itu seperti Bapak kita. Dia memberikan planning dalam kehidupan kita. Dia menjaga kesehatan kita. Dia menyediakan sesuatu yang kita nggak pernah dengar, kita nggak pernah lihat, dan kita nggak pernah berpikir. Dia telah menyediakan jalan di dalam kehidupan kita ini. Ya, asal satu hal, kita datang kepada Dia berdoa, kita percaya dan kita tahu. Nah, kita pasti akan ketemu jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita ingat satu hal. Saya juga punya anak. Kita mengharapkan anak bisa menerima master plan kita dalam hidup dia. Oke, saya sudah SMA, udah kuliah ya. Saya sama istri rencana ya 3 anak kita ya balik ke Australia untuk sekolah. Udah sekolah di sana ya, terserahlah dia mau pilih mau balik ke Indonesia atau mau tinggal di Australia, karena mereka mempunyai pilihan. Karena kita adalah resident di Australia. Nah, kita plan untuk anak kita. Mau nggak mau itu terserah mereka. Begitu juga Tuhan, Dia telah rencana yang indah dalam kita. Mau gak kita cari Dia dan tanya kepada Dia, Tuhan, apa sih yang Kau mau dalam hidup saya? Janganlah tinggalkan saya. Dan di Alkitab terakhir kita baca Matius 21 ayat 22 ya. Ingat satu hal, inilah kuncinya. Silakan. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kalau kita berdoa dengan satu kepercayaan, Tuhan, saya sungguh percaya Tuhan, Engkau mau memberkati saya. Aku sungguh percaya Tuhan, Engkau mau pakai saya. Nah, sering sekali saudara sekalian, kita tidak sadar Tuhan sudah dekat sekali dengan kita. Dia dengan doa kita. Cuman kadang-kadang doa kita terlalu egois, termasuk saya. Kenapa? Kita hanya minta Tuhan berkati I dong, Tuhan jaga anak I dong, Tuhan berkati I. Everything is me and I. Saya. Kapan kita pernah berdoa, Tuhan, berkatilah saudara saya yang punya masalah, Tuhan. Ya, di pandemi ini Tuhan, COVID-19 ini menghantam keluarganya, usaha dia, kehidupan dia. Marilah kita jadi anak Tuhan yang tidak egois, dan kita tahu isi hati Tuhan dan berdoa buat orang lain, dan sadar tidak sadar berkat itu turun dulu dalam hidup kita kalau kita mempunyai hati yang mengasihi saudara dan teman-teman kita ataupun saudara-saudara sekalian. So hari ini saudara sekalian ingat, marilah kita berseru kepada Tuhan dan tunggu Dia menjawab doa kita, menjaga kita, melindungi kita, memberikan hikmat dan sesuatu rencana dalam hati kita supaya kita melakukannya. Ya, God bless you. Mari kita berdoa. Jangan kita menyerah. Semangat terus berseru kepada Tuhan. Kita lihat mujizat Tuhan akan menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Kami sungguh Tuhan percaya bahwa ini adalah janji Engkau, bahwa jikalau anak-anak Engkau berseru kepada Engkau, Tuhan, Engkau akan memberitahukan kepada kami hal-hal yang besar dan yang tidak kami pahamin. Tuhan, Engkau begitu mencintai kami. Terima kasih atas kebaikan Engkau. Pakailah kami semuanya, anak-anak Engkau, Tuhan Yesus, brother sister kami di JSS, atau teman-teman kami yang lain, Tuhan, supaya kami sungguh bisa menjadi terang dan garam dalam hidup kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.